Hello, welcome back with me again. Habis ini tak jelasin ke teman-teman juga, tak jelasin kalau kuliah itu nggak menjamin kesuksesan. Oke. Tapi kita sebelumnya Kita dengarkan nanti ya. biar opening saya lah, yo. Oke. 1, 2, 3. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the fork, don't stop with it. Then need to you stomp, then you hit. Kamu tuh lo kenapa kok pakai jas? Kok kayak orang kuliah? Ben sangar bro, gini kan kelihatan kayak keren gitu loh. Kayak apa? Kayak calon-calon orang, Orang sukses pasti ya. ya amin. Oke. Ya terus? Tapi gini bro, kau mau ngomong tapi kuliah itu nggak sepenuhnya bisa jamin 100% kamu itu bisa sukses loh. Loh kok bisa? Kan punya gelar. Gelar pasti. Yo, gini loh, tak jelasin ntar gini lah, daripada aku ngomong nggak ada sumber yang jelas ya. Iya, Ini iya. aku tak ngomong tapi pakai sumber yang jelas biar nggak kayak videoku yang kemarin itu ya. Iya ya. Nggak jelas. Ya. Tak keluarin. Ini adalah sebuah Kita tunggu nanti ya. Apa buktinya apa kalau dia mau membuktikannya ya. tak keluarin. Cacat. Orang kaya, wis. Kaya ini guys. Menghina. Oke bro, ini tak bacain ya. Dari artikel yang moga-moga aja bisa terpercaya ya. Karena ini tulisannya kok gini kok ya, kurang yakin juga. Tapi ntar tak tampilin di sini. Kita dengarkan apa bukti-buktinya saja, oke? Dengerin ya. Dari Tinta Literasi. 5 alasan kenapa kuliah tidak menjamin sukses dalam dunia kerja. Nah, ada 5 poin toh. Apa aja? Saya Ini poin yang dengarkan. pertama. The first point. Gelar sarjana tidak menjamin kamu kerja, meskipun SMA sederajat juga tidak menjamin kerja. Namun gelar sarjana menjadi hal berat di mata masyarakat karena mereka sudah memiliki titel sebagai lulusan mahasiswa. Jadi gini, sebenarnya kalau kuliah itu emang nggak ada yang bisa jamin sih. Kuliah ataupun SMK, SD, SMP itu nggak ada yang jamin sukses atau enggaknya, nggak ada yang jamin bro. Malah ini kalau yang kuliah nih, ini di sini diterangin ya. Karena mereka sudah memiliki titel sebagai lulusan mahasiswa. Jadi kayak keberatan nama gitu, keberatan gelar. Bukan corona. Gara kuliah ini sarjana ini malah jadi kayak keberatan nama. Enggak malah jamin kesuksesan, tapi malah kayak membebani yang miliki gelar. Bayangin loh, kan ada yang ini loh, dengerin saya lah, ada yang kuliah lulus sarjana tapi bakul pecel, ya gak masalah sih sebenarnya, asalkan masih halal gak masalah. Tapi kan kayak tekanan mental gitu bro, sanksi sosial gitu sarjana pasti ada loh, tangga-tanggamu yang cocok kayak gitu kan ada pasti. Kayak gini loh kuliah. Kalau orang kuliah itu kan pasti punya gelar ya. Pasti punya gelar. Oke. Ibarat kayak gini loh. Di suatu perusahaan itu ada 2 yang melamar, membutuhkan 1 orang karyawan. Satu lulusan S1, satu cuma lulusan SMA atau SMK. Oke. Nah, otomatis ya nanti perusahaan itu pasti memilih yang punya gelar loh. Lebih menyorot ke situ Tentunya pastilah. Kan dia punya gelar. Udah pasti materinya, ilmunya lebih gitu. Tapi gini bro, SMA juga atau SMK sederajat ya, nggak menutup kemungkinan tuh kalau mereka ngelamar, kalau maksudnya orang-orang sarjana itu SMK SMA ini, kalau mereka ngelampirin sertifikat tambahan kayak apa gitu ya,
terus Ya, ditambah ya. lagi nilai-nilai yang positif kan bisa bro, mungkin bisa tapi emang jarang. Iya iya iya. Ya itu bisa sih ya bener, ada benernya kalau kalau kuliah emang sama SMK lebih dipandang yang kuliah karena gelarnya itu ya, Ya, mungkin istilahnya pengalamannya juga mungkin dari segi cara berkomunikasinya gitu lebih apa ya, lebih gampang diajak ngomong dan mungkin pola pikirnya lebih dewasa dari yang SMK itu, pola pikirnya beda lah sama orang-orang yang kuliah ya, ya iyalah pastinya kayak gitu. lebih Cuma kan matang. Oke. Oke, lanjut lagi poin kedua. Poin kedua Anu bro. dah. Lanjut, poin kedua. Poin kedua, materi pelajaran yang gratis bro. Wong Indonesia lah suka nih, ini orang-orang Indonesia pasti suka materi pelajaran yang gratis. Sesuatu yang gratis itu pasti lebih banyak peminatnya. Tapi online. Iya pasti. Gini loh bro, itu hanya membaca. Orang membaca itu belum tentu memahami gitu loh. Beda orang sama kuliah langsung bertatap muka sama ahlinya, sama dosennya. Dan dosen itu sudah pasti terbukti, Oke, sudah oke. terbukti. Tapi gini ilmunya gitu loh. Oke, tak salah. Saya ya. Oke. Soalnya gini kan yang dipermasalahan kan baca ya. Kita kalau online oke lah, kita belajar dari artikel mungkin satu sisi doang ya, dari Oke, kitanya oke. doang. Kalau kita mau nanya juga aduh bingung nih nanya ke siapa. Tapi di 2020 ini kan udah bermetode pembelajaran itu yang video call, yang bisa langsung tanya ke orangnya kan banyak ya bro yang kayak gini. Terus yang biasanya langsung ini apa ini langsung tanya kan bisa bro. Gini loh, video ke ya kalau memang daerahnya itu susah, sinyalnya itu susah gimana Dipindah. loh, pasti kan kita tanya juga terkendat-kendat Gampang bro gitu loh. solusinya. Terus ya kalau video kan cuma beberapa menit, beda kita langsung bertatap muka. Kalau tanya itu bisa detail, bisa jelas, Oke. bisa mengerti gitu loh, beda loh bro. Tapi masalah sinyal. Sinyal Kan bisa pindah bro, berarti solusinya gampang karena pindah bro. pindahnya Tinggal pindah kemana coba? tower. Tower. Ya kalau Main. itu Telkomsel, kamu ke towernya Indosat sama aja, bohong. Jamin ya. Oke, terus Receh banget. Oke, lanjut lagi. terus. Akeh banget tas. Ora, Cok. Muntah tapi cok. Astagfirullah. Oke, skip. Poin. Oke, poin ketiga nih, gua jelasin. Banyak yang tidak kuliah bisa sukses. Memang dalam dunia saat ini kemampuan dirilah yang paling penting dalam menunjang karir di masa yang akan datang. Ya. Jadi di sini ditekankan nih bahwa skill lah yang paling ditekankan, bukan gelarnya. Ini kayak poin pertama, tapi kan poin pertama kan yang difokuskan tadi gelar. Gelar ya. Yang ketiga ini skill. Skill. Gini loh. Kalau orang yang punya, kalau kuliah itu kan materi ya, Bro. Kalau materinya banyak, materinya bagus, pasti skillnya juga memadai juga loh, Bro. Otomatis itu udah sepaket gitu loh. Tapi ada yang kuliah tapi goblok ada bro. Yo, kan justru itu tergantung orangnya ya bro. Tapi kan intinya biasanya kalau orang punya materi itu kan pasti dikasih teori. Contohnya cuma teori ya, umpama itu teori. Otomatis teori pasti ya harus ngerti lah maksudnya gitu loh. Dia belum pernah mencoba, tapi kan dia tahu maksudnya gitu loh. Oke. Terus Poin ketiga masih sama kayak tadi. Oke, sekarang jadi poin keempat nih bro. Tak ya, jelasin lagi wes. apa oke. Kampus tidak melayani maksimal. Jadi kampus itu hanya berorientasi bisnis, hanya mengutamakan orang-orang yang berduit aja, katanya di sini loh ya. Iya terus Di sini ada lanjutannya. Maklum kita hidup di zaman kapitalistik nih. Tahu nggak kapitalistik nih? tahu lah kapitalistik. Ya. Kapitalistik itu intinya itu pokoknya orang yang lebih gini disanjung, orang yang lebih gini direndahkan gitu loh pokoknya. Kocok lebih gini apa? Pokoknya biasanya orang yang lebih sukses, orang lebih kaya itu Lebih gini. pokoknya orang lebih kaya itu ya gitulah, nggak apa salah benar dibandingkan dibedakan sama orang yang
nggak mampu kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Saya juga ngerasain. Ya kan emang bener bro, karena apa? Karena kan ano money, ano party bro. Skip to the next point ya kan di sini one and last ya. Poin kelima nih bro. Kita menuju poin kelima. Ini ada terakhir nih pasti, gue yakin nih pasti udah mulai berubah nih pola pikirnya. Oke. Ilmu yang kamu pelajari di perguruan tinggi belum tentu kamu pakai di dunia kerja. Ya. Diajarkan beragam materi yang justru tidak kamu terapkan ke dalam dunia kerja itu sendiri. Pendidikan mengajarkan kamu untuk sukses, tetapi mereka tidak dibekali ilmu kegagalan dalam dunia bisnis. Beberapa pengusaha sangat paham dengan hal ini karena kegagalanlah yang akan mengantar mereka menuju kesuksesan. Jika tidak ada kegagalan, justru mereka tidak mencoba hal baru. Jadi di poin kelima ini intinya itu kegagalan adalah guru yang terbaik. Kalau saya ya agak setuju yang poin kelima ya. Emang gitu ya bro. Ya, yang saya tahu itu ya kalau orang-orang yang kuliah, orang sekolah gitu loh biasanya hanya dididik untuk sukses. Kalau yang saya tahu itu ya, kita itu nggak kayak dididik untuk merasakan sesuatu kegagalan. Padahal Pokoknya kan gitu. persentase kegagalan sama kesuksesan ya, kan kebanyakan ya realitanya kan lebih terjadi tinggi kan lebih banyak gagalnya. terutama di Indonesia. Biasanya kayak gitu. Udah minim lapangan kerja gitu, mau Iya. buka usaha juga, waduh. Udah banyak. Gitu kan ya. Jadi intinya gitu aja. Jadi kan udah aku jelasin ya. Iya, Tadi ya. jadi dari sumber ini tadi dari tinta literasi nggak jelas kan ya. Pokoknya tinta itu tadi udah jelasin kayak gini. Gimana bro? Menurut kamu Kalau sih saya gimana tuh? ya menurut saya pokoknya orang yang kuliah itu orang pasti sukses nantinya. Gitu loh. Jingan. Nah teman ya, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga like juga, komen supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kamu tahu. Bro di like bro. Terus ada tulisan Di subscribe sini. lah bos. Oke. Gini Ada ya? lonceng. Oke, tetap see you. Dadah.